Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang terhormat Ketua Takmir Masjid Nurul Huda beserta seluruh jajaran takmir yang dimuliakan Allah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus yang selalu mengundang kami, Abah Saleh ya, serta ibu-ibu yang ada di belakang. Alhamdulillah hari ini Ahad 9 Sya'ban 1446 Hijriyah, kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama menjadi hamba Allah yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menjadi hamba Allah yang taat dan patuh kepadanya. Semoga kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa memiliki keimanan dan ketakwaan yang terus meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita awali kajian pagi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sehat semua nggih? Bisa sampai di masjid ini tentu kondisinya sehat. Alhamdulillah, nikmat yang sungguh sangat besar. Semoga kesehatan ini, kesempatan ini dan seluruh nikmat ini betul-betul bisa kita gunakan sebagai fasilitas untuk bertakarrub atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelum beliau wafat, yang ada dalam benak beliau itu, yang ada dalam pikiran beliau itu adalah ummati, ummati, ummati. Rasulullah itu sebelum wafat itu yang ada dalam pikirannya adalah, hatinya adalah umatku, umatku, umatku. Sebab Rasul tahu bahwa nabi-nabi dan rasul terdahulu itu diutus oleh Allah itu dalam satu kaum saja ya, dalam satu kaum saja. Contohnya kalau Nabi Hud alaihi salam itu diturunkan oleh Allah untuk satu kaum, namanya kaum Ad ya. Contoh yang lain, Nabi Soleh diturunkan oleh Allah untuk satu kaum saja, namanya kaum sinten Pak? Nabi Saleh kaum Tsamud. Nabi Musa alaihi salam diturunkan untuk Bani Israel, tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus untuk rahmatan lil alamin. Rasul menyadari itu bahwa Rasul tidak akan sanggup menemani kaumnya hingga nanti hari kiamat. Maka jelas Rasulullah itu lahir kisaran tahun 570 Masehi. Hari ini kita sudah di 2025. Rasulullah wafat di usia 63 tahun. Maka kurang lebih jedah atau jarak kita dengan Rasulullah SAW itu sekitar 1400-an tahun.
Saya mau tanya ini, bapak-bapak ada enggak yang pernah bermimpi bertemu Rasulullah di dalam mimpinya? Pak, ibu-ibu ada yang pernah bermimpi? Bagaimana kita bisa bermimpi kita aja nggak tahu bagaimana wajahnya? Saya mau tanya, bapak-bapak pernah bermimpi dengan Bupati Trenggalek? Bapak-bapak pernah bermimpi dengan Bupati Tulungagung? Pernah? Tidak pernah. Bagaimana bisa bermimpi? Kenal saja tidak. Oleh karenanya kita ini kemudian sangat dipikirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi faktanya, meskipun kita tidak pernah sezaman, tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah kemudian apa istilahnya itu ngobrol sama beliau, tapi cinta kita kepada Rasulullah ini besar. Bapak-bapak kalau ditanya cinta tidak sama Rasulullah? Cinta nggak Pak? Ibu-ibu cinta sama Rasulullah? Nggih. Bagaimana bisa mencintai seseorang yang tidak kita kenal? Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan sesuatu yang kemudian ini menjadi media, menjadi penyambung antara kita dengan Allah, menjadi penyambung antara kita dengan Rasulullah. Maka dalam hadis yang masyhur itu disampaikan oleh Rasulullah, taraktu fikum amrayni. Ini penting hadisnya. Aku tinggalkan dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Maka niscaya tidak akan pernah tersesat kalau kita berpegang teguh kepada keduanya. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Maka ditinggalkanlah Al-Qur'anul Karim, kemudian ditinggalkanlah pula as-sunnah. Bapak-bapak, kita sesi ngobrol dialog saja nggih. Bapak-bapak pernah tersesat dalam perjalanan? Ibu-ibu pernah tersesat? Kalau tersesat di dunia ini kemudian dalam rangka mencari suatu tempat tujuan, itu kita mungkin tersesatnya mentok itu di jalan buntu, di gang buntu, lalu kembali lagi. Coba bayangkan kalau kemudian kita ini tersesat dalam kehidupan dunia, yang itu menutup mata hati kita untuk menuju negeri akhirat. Ini kira-kira bahaya atau tidak? Bahaya. Maka Al-Quran itu adalah petunjuk, Al-Quran itu adalah pelita, Al-Quran itu adalah cahaya. Maka kita butuh petunjuk itu, kita butuh pedoman itu, kita butuh cahaya itu. Nah, ada beberapa hal itu yang sudah lengkap dijelaskan dalam Al-Quran, namun ada pula yang belum dijelaskan secara terkhusus, lalu kemudian dikuatkan dengan hadis. Maka pada kesempatan yang singkat ini izinkan kami untuk menyampaikan 3 sikap seorang mukmin yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu di luar 3 sikap ini masih sangat banyak, tapi supaya pembahasan kita lebih terfokus, maka pada kesempatan ini kita membahas 3 aspek. Yang pertama, seorang mukmin itu Allah sebutkan dalam Quran surat Ali Imran 110 harus menjadi khairu ummatin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhiril ayat. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia ini, dimaksudkan adalah muslimin dan muslimat. Jadi penjelasan dari Quran surat Ali Imran 110 itu, yang dimaksud dengan kuntum khair ummatin itu adalah orang Islam. Dan itu kita, Pak.
yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk seluruh manusia di dalam dunia ini. Nah, kita secara individual itu kita, secara berjamaah itu adalah seluruh kaum muslimin. Maka hendaknya seorang muslim itu seluruhnya yang mengaku dirinya muslim, maka harus menjadi khairu ummatin. Nah, ciri-cirinya apa? Pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang muslim yang menjadi khairu ummatin itu salah satu tandanya adalah suka dan condong menyeru kepada kebaikan. Ini jarang-jarang loh Pak. Ini kemudian jamaah Masjid Nurul Huda itu berkumpul 5 orang merencanakan, ayo nanti malam kira-kira jam 12 itu ada rumah di gang sana itu kosong bloknya. Itu sudah kurang lebih 2 minggu kosong. Itu di situ ada motor. Ayo kita ambil bersama-sama. Itu jarang. Dan tidak akan mungkin terjadi. Betul Pak ya? Bapak-bapak pernah bertemu 5 orang, 6 orang kemudian merencanakan keburukan? Nah, maka yang kira-kira terjadi itu malah Sabtu kemarin malam itu sudah satu sama lain itu kemudian saling mengingatkan, jangan lupa besok sholat subuh lalu bersama-sama belajar ngaji, ngoten. Itu kemudian ditularkan kepada yang lain. Karena kita itu adalah orang yang disetting oleh Allah dalam diri kita ini, kemudian terjadi hal-hal yang baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, watanhauna 'anil munkar. Nah, kita ini kemudian tanda yang kedua kalau kita menjadi khairu ummatin itu, kalau terhadap kemungkaran kita ini cenderung untuk menolaknya, mencegahnya, ya, mencegahnya. Tidak pas di rumah dibetulkan, tidak pas di masyarakat diingatkan, gitu. Nah, ciri yang ketiga itu adalah wa tu'minuna billah. Memiliki keyakinan, keimanan, kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kembali kepada definisi iman Bapak Ibu, apa itu iman? Tasdiqun bil qalbi, yaitu kepercayaan, keyakinan yang menghujam dalam hati, kuat. Maka agama itu berangkat dari keyakinan, sementara ilmu pengetahuan itu berangkat dari keraguan. Maka kalau dalam urusan agama itu tidak boleh berangkat dari keraguan, karena banyak hal yang tidak bisa secara langsung itu kemudian diproses dengan akal, itu bukan berarti tidak ada. Contohnya Bapak Ibu sholat, itu kalau mainnya main logika Pak, takbir, ruku, sujud gitu ya, untuk menyembah sesuatu yang ghaib, zat yang ghaib itu kan tidak bisa masuk akal, karena akal pikiran itu hanya bisa menerima hal-hal yang sifatnya logis, kelihatan. Betul ya Pak ya? Nah, kalau kemudian kita menyembah Allah itu alat ukurnya adalah logika, maka akan tertolak. Wong Allah tidak kelihatan. Tapi tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Tiba-tiba kemarin sore kemarin itu terjadi kenapa Pak? Hujan yang sangat deras. Banyak pohon roboh Pak di Sidoarjo. Di Porong yang terlihat, yang terekam di media sosial itu di Pasar Porong. Bapak Ibu bisa melihat angin. Halo, Bapak Ibu bisa melihat angin. Sampai sekarang usianya sudah hampir 70 tahun itu loh. Sudah pernah melihat angin apa dereng? Angin, tidak kelihatan Bu ya. Tapi dampak yang kemudian digerakkan oleh angin kelihatan. Pasar Porong itu kemarin semalam porak-poranda itu karena apa? Angin, terlihat.
tidak. Apakah kemudian yang tidak terlihat itu artinya tidak ada? Halo? Angin tidak terlihat tapi ada. Ini tidak jauh-jauh, hembusan AC aja. Ini kan juga angin. Maka inilah kemudian orang beriman itu ada keselarasan antara tasdikun bil qalbi wa takrirun bil lisan, yaitu ucapannya dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Maka orang beriman yang ingin menjadi khairu ummatin itu antara hati, lisan dan perbuatan ini selaras. Contohnya ibu-ibu, bapak-bapak di rumah punya teko Pak ya, punya teko di rumah. Kalau teko itu diisi kopi, lalu ibu-ibu tuang, itu keluar kopi atau keluar teh? Halo? Ya, kalau tekonya dari awal diisi kopi, lalu dituang, itu keluarnya itu jadinya kopi atau teko? Apa kok teko? Kopi atau teh? Kopi. Nah, maka cerminan apa yang ada dalam hati kita itu, meskipun orang lain itu tidak bisa melihat isi hati kita, tapi cerminannya itu kelihatan. Dari apa? Dari lisannya, dari perkataannya, dan juga dari perbuatannya. Itu tidak bisa dipungkiri Pak, Bu. Kalau dalamnya baik, maka ucapan-ucapan yang sering keluar itu juga ucapan yang baik. Ini Masya Allah, kalau jamaah Nurul Huda itu secara refleks itu tersandung batu waktu jalan, itu yang keluar dari lisannya mesti kalimat thayyibah. Astagfirullahaladzim. Ngoten nggih Pak nggih? Nggih Pak, ngoten Pak. Kalau jenengan tersandung batu itu yang keluar begitu enggak Pak? Kalau kemudian tiba-tiba dapat rezeki, itu yang keluar otomatis apa? Alhamdulillah. 2 hari yang lalu saya kebetulan itu memang dipesan sama Pak D saya itu untuk sering-sering sobo warung kopi. Ternyata fenomenanya Masya Allah luar biasa. Saya ngopi sama temen, kebetulan mudirnya MBS ya, pondok di Tulangan. Itu mendengar beberapa anak muda bahkan sudah usianya itu sepantaran sama saya, itu kalimat yang keluar dari lisannya itu kalimat-kalimat fahisyah ya, kalimat-kalimat fahisyah yang buruk, padahal dia tidak sedang tersandung, dia tidak sedang terkena musibah, tapi ternyata sedang game online. Ya kira-kira dia itu gagal untuk membunuh musuhnya lah, kayak gitu kira-kira. Lalu kemudian yang keluar itu Masya Allah. Nah itu berarti itu adalah produk yang tersimpan di dalam dirinya, hatinya itu. Kalau mau dikuras Pak kira-kira, kalau mau dikuras kira-kira, itu kemudian ya keluarnya ya begitu. Sampai pernah suatu ketika saya pernah mendampingi bulik saya cuci darah, kebetulan di ruang yang agak ini apa namanya di RSUD itu agak gawat itu, di zona merah gitu, tapi memang kondisinya sudah bertemu dengan anak muda yang baru saja kecelakaan parah kecelakaannya. Nah kemudian dia tidak sadar diri, berarti alam bawah sadarnya muncul Pak, alam bawah sadarnya, memorinya yang di bawah alam bawah sadar itu muncul, dan itu terekam secara langsung melalui lisannya yang dikeluarkan. Masya Allah Pak, seseorang yang sudah dalam keadaan koma gawat, lalu alam bawah sadarnya itu secara refleks itu kemudian berfungsi, itu kemudian kalimat-kalimat yang diucapkannya itu mengerikan Pak, jelek-jelek, sehingga dia terpaksa harus betul-betul dipindah di ujung, karena orang dengar itu nggak sanggup. Nah ini kalau tidak terbiasa mengucapkan itu, saya kira tidak akan pernah keluar.
Nah sekarang kalau Bapak Ibu sekarang rajin main HP, ya media sosial, baik itu YouTube ataupun Facebook misalkan begitu, ataupun IG, sesuatu yang sering jenengan searching, sesuatu yang sering jenengan cari, sesuatu yang sering jenengan kunjungi, itu secara otomatis ketika jenengan buka aplikasi itu pasti akan muncul. Itu namanya algoritma. Masya Allah. Nah, maka seseorang itu tergantung dari apa yang sering dilakukan, itulah kemudian apa yang sering diucapkan, itulah kemudian menjadi karakter. Nah, menjadi khairu ummatin itu tantangannya besar. Nah, kebalikannya dari khairu ummatin itu, kalau tadi iman itu ada keselarasan antara hati, lisan dan tangan, maka kebalikannya adalah munafik. Nah, munafik itu kata Rasul, ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Ketika dia berkata itu cenderung apa Pak? Berbohong. Dan dia kemudian menutupi kebohongan yang pertama itu dengan kebohongan yang kedua. Dia menutupi kebohongan yang kedua dengan kebohongan yang ketiga. Maka sampai kemudian dikatakan oleh Rasul, al-ra'sul dzunubi al-kadzibu. Otak dari semua kejahatan itu adalah bohong. Nah, kalau orang sudah berbohong dan berani berbohong, maka dia akan terjebak dengan kebohongan berikutnya. Kalau sudah terbiasa dengan kebohongan itu, maka hidupnya itu penuh dengan kebohongan. Bohong. Idza haddatsa kadzaba. Maka kebohongan itu dalam rangka untuk menarik simpati atau kepercayaan orang lain. Tetapi ya itu kemudian selalu ditutupi dengan kebohongan. Suatu ketika nanti itu terbongkar, maka akan menjadi musibah yang sangat besar. Yang kedua, tanda orang munafik itu yang itu menyelisihi orang beriman, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji dia kemudian mengingkari. Makanya orang Islam itu kalau hendak berjanji itu hendaknya mengucapkan apa Pak? Insya Allah. Insya Allah itu jika Allah menghendaki. Nah, ini kemudian menjadi satu refleksi untuk kita semuanya, bahwa kita itu kemudian tidak boleh suka berjanji. Kapan orang itu berjanji Pak? Ketika membutuhkan sesuatu, supaya tujuannya tercapai, maka yang diobrol adalah janji manisnya. Ini banyak kisah Pak ya, bapak-bapak, ibu-ibu saya kira sudah sangat memahami. Nah, kalau kita tarik kepada lingkungan yang lebih kecil namanya keluarga, maka seorang ayah, ibu itu tidak boleh suka mudah berjanji kepada anak-anak. Ini dalam tinjauan ilmu psikologi perkembangan anak itu, biasanya kalau ada anak rewel, itu bapak ibunya itu paling suka itu berjanji. Tujuannya apa? Supaya anaknya tidak lagi rewel. Sepakat Bu? Rewel, tantrum. Wes, engkau bengi, sudah nanti malam saya ajak ke pasar malam. Ayo, itu kejadiannya siang. Atau minggu depan saya belikan mobil-mobilan. Nah, anak kecil itu mohon maaf Pak, itu tidak kenal minggu depan, tidak kenal bulan depan, apalagi tahun depan. Yang dikenal anak kecil itu sekarang. Ibu-ibu bilang minggu depan kita akan rekreasi gitu misalkan, atau minggu depan akan dibelikan mobil-mobilan. Sejak jenengan mengucapkan mau dibelikan itu, secara terus menerus akan ditagih sama anak-anak, apalagi masih balita.
ayah kapan ini mobil-mobilannya? Kan disampaikan tadi minggu depan. Oh iya, minggu depan. Itu nalariahnya anak kecil itu belum sampai apa itu bisa membayangkan apa itu minggu depan, itu tidak ngerti. Nah, kalau kemudian pas hari Ahadnya jenengan tidak melakukan itu, maka anak kecil akan menilai, oh ayahku apa Pak? Ayahku pembohong. Bagaimana seorang ayah yang harusnya jadi panutan di dalam keluarga itu dikasih label oleh anaknya sendiri sebagai seorang pembohong. Nah, kalau ayahnya itu pembohong, kira-kira anak percaya apa tidak, Bapak Ibu? Ya tentu tidak. Kalau sudah tidak ada kepercayaan anak kepada orang tua, maka apa yang terjadi? Pembangkangan demi pembangkangan akan bermulai. Gitu. Nah, ciri orang munafik yang ketiga itu adalah wa idza tumina khana. Ketika dipercaya dia berkhianat. Nah, kebalikan dari khairu ummatin itu begitu. Kalau kita ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khairu ummatin, tanda-tandanya tadi itu ta'muruna bil ma'ruf, ya, cenderung condong untuk menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah. Maka yang harus kita hindari adalah menjadi orang-orang munafik, ya. Maka kalau kita berbicara Pak, Bu, ayo kita betul-betul fikirkan matang-matang. Jangan sampai lisan kita ini, perkataan kita ini kemudian ada indikasi-indikasi bohong, ya. Bohong itu diumpamakan seperti ini Bapak Ibu. Ibu-ibu punya, pasti di rumahnya masing-masing itu ada kaca. Kaca di depan rumah itu Pak ya, itu kalau setiap hari kena debu gitu ya, lalu debu-debu yang menempel itu sedikit demi sedikit itu tidak dibersihkan, itu lama-lama akan menjadi tebal. Dan orang tidak akan pernah tahu bahwa di balik kaca itu ternyata ada ruangan. Karena kaca itu sudah tertutup oleh debu yang sangat tebal, maka debu itu menghalangi pandangan orang atas kebaikan apa yang ada di dalam ruangan itu. Sementara manusia sama, ketika dirinya itu kemudian diselimuti kebohongan-kebohongan, orang itu sudah tidak mau tahu lagi dalamnya, karena sudah dari luar itu sudah kelihatan kamu adalah pembohong. Tidak ingin tahu lebih dalam lagi, itu tidak mau. Nah, kalau dalam hadis, salah satu indikatornya menjadi khairu ummatin itu, ini dalam hadis riwayat Ahmad, khairun nas anfa'uhum linnas, Bapak Ibu. Ini ya, kita mari menjadi umat yang terbaik yang bisa bermanfaat bagi orang yang lain. Nah, berarti kita hidup ini kan harus bermanfaat. Datangnya atau hadirnya kita di tengah-tengah masyarakat itu menjadi masyarakat. Nah, kebalikannya berarti menjadi apa Bapak Ibu? Ancaman. Jangan sampai kemudian kita hidup itu menjadi ancaman. Maka kalau dalam peribahasa dikatakan gajah mati meninggalkan, kenapa Bapak Ibu? Saya ulang, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan lho napa? Jeneng. Nah, leres. Jeneng. Manusia mati meninggalkan nama. Nah, masalahnya, pertanyaannya, nama kita ini harum atau busuk? Ini jadi manusia itu kemudian penilaian terhadap manusia yang lain itu kan dari apa yang diperbuat dan dikatakan saja, Pak. Maka dari itulah semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khairu ummatin, ya. Amin Allahumma amin. Ini pilihan yang pertama. Nah, lalu yang kedua, dalam Al-Qur'an itu ada sikap namanya visioner, yaitu memiliki pandangan yang jauh ke depan. Ini dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18.
Kita semuanya juga sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 itu kemudian juga Allah sampaikan satu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Menjadi umat Islam itu kemudian diharapkan bisa menjadi seorang yang visioner, mempunyai pandangan yang jauh ke depan, baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Ini Bapak Ibu ya. Ya, kita bicara yang Al-Hasyr ayat 18 dulu, bahwa Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini yang pertama. Menjadi hamba Allah yang visioner itu, selain kemudian kita konsen untuk urusan dunia, kita juga konsentrasi untuk urusan akhirat. Inilah Bapak Ibu yang membedakan kita dengan kaum kafir, orang-orang kafir. Kalau orang kafir itu tidak ada rumus percaya datangnya hari akhir, itu tidak ada rumusnya. Percaya kepada qada dan qadar, itu tidak ada rumusnya. Percaya kepada kehidupan setelah kehidupan dunia, itu tidak ada rumusnya. Tapi kita punya rumus itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita punya rumus itu. Maka selain memastikan tabungan dunianya banyak, kita juga memastikan tabungan akhirat kita juga pun kata Pak, tabungan akhiratnya pun kata nggih saged dicek napa mboten? Mboten. Ini masalahnya mboten saged dicek Ibu nggih. Nggih. Umpami saged dicek ngoten, kata syukurin apa kata semangatnya nih gitu-gitu. Masih kurang banyak terus. Maka ini masih dighaibkan sama Allah. Ini tidak bisa dilihat, tidak bisa dicek. Tapi kita diminta untuk semangat. Maka dalam hadis dikatakan, apa misinya Bu? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Ya, dalam rangka untuk mempersiapkan bekal akhirat itu ditemani sama Rasulullah. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Itu bisa global Pak, urusan dunia, urusan akhirat. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin hari Sabtu, mulai subuh jamaah, duhur sampai isya jamaah, kira-kira hari Ahad ini begitu apa tidak? Gitu terus begitu. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Loh, sama saja, sama itu namanya rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka termasuk orang yang terlaknat. Masya Allah. Ini semangatnya. Maka senang Bapak Ibu ya kalau kita itu, circle kita itu, komunitas kita itu jamaah yang baik-baik. Masya Allah. Teng pundi-pundi kopian. Ya, alhamdulillah. Ada aja Masya Allah. Niki tiang saya standar gini Pak nggih, teng masjid niki nggih. Nggih, saya nama mboten. Saya mboten enten sing mantuk mungkin mendet sendale kancane niku mboten enten. Mboten enten. Wis prinsipnya niku mesti berbuat baik. Nah, orang yang kemudian visioner itu juga disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Qasas, selain memperhatikan urusan akhirat, juga wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kau lupakan bagianmu di negeri dunia. Maka ada Bapak Ibu orang tua itu, saya yakin ada, dan itu mungkin salah satunya, mungkin banyak diantaranya adalah Bapak Ibu yang ada di Masjid Nurul Huda itu,
yang sudah menata sedemikian rupa ke depan untuk kehidupan keluarganya. Oke, untuk urusan pendidikan ini orang tua itu sudah punya roadmap, sudah punya target dan tujuan. Nanti dari SD ini saya tempatkan di SMP ini, SMA ini, kuliah di sini, itu terus sampai bahkan saya yakin ada di antara panjenengan yang sudah menyiapkan segala sesuatunya, disiapkan rumah bahkan ya, Masya Allah. Itu satu kesyukuran yang luar biasa. Ada orang tua yang punya anak lalu bisa menata sampai anaknya itu dibangunkan rumah, cek mboten soro-soro. Niku enten nggih Pak nggih? Pak enten Pak Bu? Enten nggih. Apa sono niku gogolane kau wata, girione searat-arat nggih. Yen duwe. Jadi ditata sedemikian rupa sampai kemudian saya pernah menemukan Bapak Ibu itu di satu lingkup daerah itu ternyata berkumpul itu seluruhnya adalah sanak famili. Hampir ada 10 sampai 20 rumah itu semuanya famili. Ditata sedemikian rupa supaya nggak jauh-jauh. Tapi ada yang orang itu tidak punya planning apapun. Ngapunten, lahir saja itu tidak di planning. Artinya tidak di planning, tidak direncanakan itu seperti apa? Ya karena nggak punya misi ke depan. Nanti lahir, ya akhirnya lahirnya mohon maaf, lahirnya itu kemudian ya diterlantarkan. Kemudian urusan kesehatannya juga Masya Allah mengerikan. Apalagi urusan pendidikan. Ini saya sebagai praktisi pendidikan juga Bu di sekolah, itu sering menjumpai banyak orang tua itu yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Urusan pendidikan itu kan berarti urusan yang penting, mulai dari kewajiban membayar, baik itu SPP apa, sampai mohon maaf ya, ada yang nunggak sampai 30 juta, ada yang nunggak sampai 50 juta. Itu kemudian bukan berarti apa-apa. Tanggung jawab untuk apa istilahnya, mengantarkan putra-putrinya tercinta itu kan kemudian terhalang oleh sesuatu yang tidak direncanakan dengan baik. Nah kalau kita bicara kebutuhan, saya kira siapa sih Bapak Ibu yang nggak punya kebutuhan itu? Tapi mungkin nggak kira-kira pendidikan anak kita itu jadi prioritas kehidupan kita? Ini ya. Maka urusan dunia harus baik, urusan akhirat juga harus baik. Maka sesuai doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita itu mengharapkan dunia dan akhirat itu hasanah, baik. Maka ada beberapa tipologi manusia. Ya, yang pertama itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada golongan manusia itu yang ketika di dunia itu bahagia, nanti di akhirat juga bahagia. Dan mudah-mudahan itu adalah kita semuanya Pak ya, Ibu ya. Ada tipologi yang kedua, sa'idun fid dunya, saqiyun fil akhirah. Ada golongan manusia itu yang di dunia itu bahagia, tapi menderita di akhirat. Mudah-mudahan bukan kita. Ada orang itu yang kemudian tipologi yang ketiga, saqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Ada yang kekurangan di dunia, menderita di dunia, tapi di akhirat bahagia. Yang parah, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunianya menderita, di akhiratnya juga menderita. Enten Pak, yang saya menderita di dunia, tapi nanti di akhirat juga menderita, ada? Saya kira ada. Dari 4 tipologi itu saya kira bapak-bapak, ibu-ibu itu akan menemukan ada orang yang bahagia dunia dan akhirat. Oke, indikatornya apa? Di dunia ini berkecukupan. Masya Allah. Kalau punya 2 anak ya berarti di rumah itu ada rumah. Kalau anggota keluarganya 4 berarti motornya satu, ada 4. Bapaknya kerja, ibunya belanja, anaknya sekolah, anaknya kerja. Sudah sendiri-sendiri punya 4 motor. Ada juga yang ditambahkan 1 mobil. Ngerti ya? Masya Allah. Mau kemana-mana cukup
itu namanya sa'idun fit dunia. Tapi kalau mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti dari aktivitas sholat berjamaah. Di rumahnya juga dibuatkan musola yang bagus, nalangi, jaga-jaga kalau di luar itu angin kencang, hujan yang sangat lebat. Itu Rasulullah juga tidak keluar rumah, tapi sholat di dalam rumah, cukup untuk berjamaah. Masya Allah, rumahnya besar, ada musola indah. Itu namanya sa'idun fit dunya wal akhirah. Ada orang yang sa'idun fit dunya, saqiyun fil akhirah. Dunianya bahagia tapi akhiratnya menderita. Siapa? Mereka yang di dunia berkecukupan, bahkan kemudian lebih condong kaya raya, tapi mohon maaf tidak pernah sholat. Enten Pak, tiang sugih tapi mboten nate sholat, enten apa mboten? Padahal muslim. Enten Pak, tiang sugih wong Islam tapi wancine siam Ramadan mboten poso, enten? Enten tiang muslim sugih waktunya zakat tidak mau mengeluarkan zakat. Lu enten niku namine sa'idun fid dunya wasaqiyun fil akhirah. Ada juga yang ketiga itu menderita di dunia tapi nanti bahagia di akhirat. Ya, jadi Bapak Ibu, itu beberapa hal. Tipologi yang keempat itu saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Bentar. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, sikap seorang mukmin itu dalam Al-Qur'an itu memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Nah, produktivitas itu kan berarti apa Pak? Ada hasil ya. Ada yang dihasilkan terus. Jadi semangatnya itu ada dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Ini sudah kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi semangat yang pertama itu Allah sampaikan dalam surat Al-Mulk ayat 2, yaitu memiliki semangat untuk ahsanu amalan. Kalaupun berbuat beribadah itu yang terbaik, terbaik. Sholat yang terbaik, sodakoh yang terbaik. Ngerti nggih Pak nggih? Bu nggih? Sampai memberikan sesuatu kepada orang lain secara muamalah itu juga diberikanlah yang terbaik. Di perumahan ini masih ada budaya saling memberi Bapak Ibu. Halo? Apakah di perumahan ini masih ada budaya saling memberi? Contohnya ibu-ibu masak lalu memang sengaja dilebihkan lalu dikirim ke tetangga-tetangga, masih ada Bu budaya seperti itu? Masih nggih? Alhamdulillah. Itu kan mengingatkan kita pada waktu kecil dulu nggih Pak nggih. Ngoten. Tahun-tahun 80-an itu ibu-ibu kita itu kalau masak, nenek-nenek kita itu ya itu sengaja dilebihkan Pak. Saya masih ingat dalam memori alam bawah sadar saya itu bahwa dulu waktu kecil saya sering diminta oleh nenek saya itu untuk memberikan sayur, kuah, bahkan beberapa lauk pauk yang digoreng seperti perkedel gitu ya. Ya, tolong diberikan kepada tetangga. Itu saya sering. Itu namanya ahsanu amalan. Dan yang saya ingat itu yang diberikan, mohon maaf, itu bukan perkedel yang gagal produksi Pak, mboten. Sanes sing penceng-penceng niku mboten. Itu betul-betul yang sempurna seperti yang dimakan oleh keluarga, itu kemudian yang diberikan kepada tetangga-tetangga. Itu kalau menurut saya itulah ahsanu amalan. Ahsanu amalan dalam bermuamalah. Tapi kalau dalam berubudiyah, dalam menyembah Allah, itu tentu ukurannya adalah lillahi ta'ala, lalu ada contoh di atasnya. Itu penting. Yang kedua, semangatnya dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keyakinan ini harus muncul Bapak Ibu, bahwa sekecil apapun perbuatan baik kita akan dibalas oleh Allah. Yang baik dibalas, yang buruk juga dibalas. Kira-kira kalau mau ditimbang ini untuk diri kita, yang baik atau yang buruk itu kira-kira berat yang mana ini Bapak Ibu? Halo? Kalau hidup kita ini loh, perbuatan yang sudah kita kerjakan, kira-kira kalau mau ditimbang antara yang baik dan yang buruk, itu berat yang baik atau berat yang buruk atau seimbang? Dalam? Yakin mawon Pak? Pak Misti, yakin mawon? Yakin yang baik atau yang buruk? Yang baik. Ngoten lho, yakin mawon. Maka ada resep dari Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau sakit dikasih resep oleh dokter, nanti ditebus enggak di apotek? Halo? Bapak-bapak, ibu-ibu kalau periksa ke dokter, lalu dokter kasih eret-eretan, rek, niku ditebus napa mboten teng apotek? Supaya napa? Supaya sembuh. Lah kita ini dikasih resep sama Rasulullah supaya apa? Supaya timbangan yang baik itu berat. Purun napa mboten? Ditebus napa mboten? Nah, ngoten maksud kula. Nggih, sekedap malih. Ini masyhur hadisnya. Ya, kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Masya Allah, ada dua kalimat yang ringan diucapkan di bibir. Ini kata siapa Bapak Ibu? Kata Rasul. Tapi nanti kalau ditimbang itu berat di mizan. Dan dua kalimat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pertanyaan saya, ditebus napa mboten kalimat ini? Pak, Bu, sanjange wau kepingin timbangane abot. Ditebus napa mboten? Berarti diamalkan. Nah, nanti pulang dari masjid menuju rumah, amalan zikir yang dipakai adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saged nggih Pak nggih? Mboten usah kenceng-kenceng. Mungkin enten tonggo blonjo, yu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mboten, santai mawon dalam hati. Tapi terus. Nggih. Yang terakhir dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kau berbuat baik, maka itu kembali kepada dirimu, dan jika itu kemudian berbuat buruk pun akan kembali kepada dirimu. Maka kata kuncinya, sudah tidak ada lagi negosiasi untuk tidak beramal solih. Maka mutu umat Islam itu adalah setiap waktu itu adalah bermanfaat. Ternyata ini sudah dialarm dan waktunya sudah habis. Alhamdulillah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampun nggih Bapak Ibu nggih? Kalau sudah, mari kita kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.